Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Pratiwi dengan NIM 052024010004. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengelolaan laboratorium, mulai dari pengelolaan, administrasi, dan inventarisasi dalam laboratorium. Ketiga hal ini merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran kegiatan praktikum dan penelitian, baik di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, maupun lembaga riset lainnya. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai prinsip dasar dalam pengelolaan laboratorium. Pengelolaan laboratorium adalah suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang terjadi di laboratorium. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laboratorium dapat berfungsi secara optimal, aman, dan efisien. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan laboratorium tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala laboratorium atau teknisi semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh pengguna laboratorium. Setiap individu yang menggunakan laboratorium dituntut untuk memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan, kerapian, serta mematuhi prosedur keselamatan kerja. Sumber daya manusia yang terlibat di dalam laboratorium harus memiliki kompetensi yang memadai, baik dalam hal penguasaan alat dan bahan maupun dalam penerapan prinsip keselamatan kerja. Hal ini penting untuk meminimalisir resiko kecelakaan serta menjaga keberlangsungan fasilitas laboratorium. Secara umum, pengelolaan laboratorium melibatkan dua kelompok utama, yaitu yang pertama kelompok pengelola, yang terdiri dari kepala laboratorium, teknisi, dan laboratorium yang bertanggung jawab dalam aspek manajerial dan operasional. Yang kedua yaitu kelompok yang dikelola, yaitu seluruh fasilitas laboratorium seperti alat, bahan, serta bangunan yang digunakan untuk menunjang kegiatan praktikum maupun penelitian. Setelah membahas mengenai prinsip dasar dalam pengelolaan laboratorium, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai administrasi laboratorium. Administrasi laboratorium merupakan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian seluruh informasi yang berkaitan dengan aktivitas dan sumber daya laboratorium. Administrasi ini memiliki peran penting dalam menciptakan sistem kerja yang tertib, efisien, dan akuntabel. Tujuan utama dalam administrasi laboratorium adalah agar pemanfaatan alat, bahan, serta fasilitas lainnya dapat dikelola secara optimal dan terhindar dari penyalahgunaan maupun pemborosan. Selain itu, administrasi yang baik juga memudahkan dalam pelaporan, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan laboratorium. Administrasi laboratorium mencakup beberapa aspek, diantaranya yaitu administrasi alat. Administrasi alat yaitu pencatatan semua peralatan berdasarkan jenis, fungsi, dan kondisinya. Setelah itu, administrasi bahan. Administrasi bahan yang bertujuan untuk mengontrol penggunaan serta ketersediaan bahan kimia dan non-kimia. Administrasi fasilitas yaitu administrasi yang mencatat kondisi bangunan dan sarana pendukung lainnya. Administrasi keuangan untuk mengelola anggaran operasional laboratorium secara transparan dan bertanggung jawab. Ada juga administrasi aktivitas, yaitu administrasi yang mendokumentasikan kegiatan seperti praktikum, eksperimen, hingga penelitian. Administrasi sumber daya manusia, yaitu administrasi yang mencakup data seluruh tenaga kerja laboratorium. Dan yang terakhir adalah administrasi yang tertata rapi, akan membantu mengelola dalam merencanakan kebutuhan, melakukan evaluasi berkala, serta menjaga akuntabilitas pengelolaan laboratorium.
Setelah tadi saya membahas mengenai administrasi dalam laboratorium, sekarang saya akan membahas mengenai inventarisasi laboratorium. Inventarisasi laboratorium adalah proses pendataan dan pengelompokan seluruh alat dan bahan yang dimiliki oleh laboratorium. Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa laboratorium mengetahui secara pasti jumlah, jenis, dan kondisi peralatan serta bahan yang tersedia. Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk kegiatan inventarisasi, antara lain yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan mencatat semua alat dan bahan. Terus yang kedua yaitu memberikan kode atau nomor inventaris pada setiap barang. Setelah itu mencatat ke dalam buku induk dan buku golongan barang. Ada juga tahap di mana melaporkan kondisi barang secara berkala untuk keperluan evaluasi. Selain itu juga ada beberapa dokumen penting yang harus dimiliki dalam proses inventarisasi dalam laboratorium. Yang pertama yaitu buku pedoman laboratorium, daftar inventaris barang, buku peminjaman alat, buku penggunaan bahan, serta buku surat menyurat. Setelah itu, saat ini proses inventarisasi dapat dilakukan secara manual maupun dengan sistem digital menggunakan perangkat komputer sehingga lebih praktis dan akurat. Nah, setelah pemaparan materi tersebut mengenai pengelolaan laboratorium, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pengelolaan, administrasi, dan inventarisasi laboratorium merupakan tiga hal yang saling berkaitan dan sangat penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan di laboratorium. Oleh karena itu, seluruh pihak baik pengelola maupun pengguna laboratorium harus bekerja sama dalam menjaga, merawat, dan mengoptimalkan semua sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, laboratorium dapat menjadi sarana belajar dan riset yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.